Orang dulu tak ada telepon, ya kan? Tapi dari omongan orang tuanya, sakitlah orang tuanya. Nah, pulanglah ya, nak, pulanglah ya. Padahal jauh dari Amerika sana. Ternyata hati anaknya, pulang. Itu kekuatan alam sadar dan bawah dan sadar kita. Nyampaikan ucapannya. Jadi itu datangnya dari mana kira-kira? Jadi dukun itu asalnya datangnya itu bukan dari Allah, tapi dari kepercayaan. Ucapan orang. Begitu banyak ucapan orang, beribu. Siapa mengobati dia? Siapa mengobati dia sembuh? Siapa mengobati dia sembuh? Pada ucapan itu tadi, maka bisa jadi dukun dia. Akhirnya orang percaya. Kepercayaan tadi, maka apapun yang dibacakan ayat tadi, mungkin dia kena kepercayaan orang tadi, kekuatan alam sadar, alam bawah sadar, alam gaib. Jadi naik ke atas, dikabulkan Allah. Maka apapun permintaan kita dikabulkan Allah, yang jelek dan buruk. Kalau yang jelek yang buruk itu bang, maksudnya yang jelek yang baik yang jelek. Iya, yang jelek yang baik. Itu ada. Jadi, contoh ada salah satu cerita dari seorang Amerika, Dr. Aristoteles. Dia cerita nih, dia kan aja. Jadi seorang Dr. Aristoteles ini adalah sangat lihai, pintar segala tentang kesehatan. Hanya nyawa saja yang nggak bisa dibuat. Kan itu. Jantung bisa. Ketika orang tuanya sakit, jadi diobati sama dokter ini tidak baik-baik. Tapi ayahnya ini kekuatan batinnya kuat. Karena kekuatan batinnya ini ambilkanlah air dari syanu. Kepercayaan kepada yang yang orang pintar tadi. Atau dikatakan dukun lah kalau istilah sekarang. Jadi karena percayaan dia tadi diambil air ini tadi. Dari mana datang air ini? Dari mana? Ini dari air yang ngasih orang pintar tadi. Diminumnya. Dengan kepercayaan ayah tadi sembuh. Itulah makanya akhirnya dukun itu ada yang membuat itu menjadi dari kepercayaan ucapan orang. Sama dengan doa lah itu. Nah, tapi lain kalau leluhur itu datangnya dari atas. Bukan mimpi. Leluhur itu langsung datang dari atas. Duduk kita gini datang dia. Dari langit sana. Nah, tahulah itu kepercayaan diberikannya. Tidak, itu belum tentu orang yang tahu pintar agama itu bisa menjadi orang pintar. Karena satu yang dimintakan kepada Allah itu dalam orang-orang ulama atau bicara itu banyaklah ikhlas, tulus, tak pernah menyakiti hati orang, menolong orang, sifatnya baik secara batin, secara zahir dan batin, menolong orang bisa digunakan kan gitu. Apalagi seperti menolong orang bersedekah segala macam itu bagus. Tapi kan tentu kemampuan orang. Kalau nggak mampu dia ada di apakah ada doa dibacakannya, didoakannya baca orang sembuh. Nah, jadi berarti itu dikatakan mampunya seperti itu. Tak pakai uang, tapi di doa bacaan bisa sembuh. Macam abang lah itu. Macam abang lah ya. Nah, macam saya lah. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau ada orang yang dekat sama saya, mudah-mudahan bisa saya tolong. Tapi secara batin. Nah, kalau katakan sihir itu adalah amalan yang tidak ada terikat kepada Allah. Itu adalah setan. Bentuk tali, bentuk apa, simpul tali segala macam. Itu sihir. Semua orang bisa. Seperti sulapnya itu. Tapi hanya sebentar. Mata dibalikkan, bukan mata dibalikkan, tapi karena mata itu tertulis dari hati kawan itu tadi, keyakinan batin tadi, maka itu jadi sihir. Itulah dia. Tapi kawan ini membawa daripada ilmu bukan ma'rifat, tapi ilmu yang dibawakan itu adalah ilmu amal-amalan itu kebanyakan perewangan. Kalau perewangan seperti itu, maka itulah yang dikatakan tadi sihir. Jadi perewangan itu termasuk sihir lah ya? Tapi kekuatannya ada dari alam, tumbuhan, ada batu-batuan, ada dari Tapi kalau yang namanya dari langit, baca-baca hati-hati Allah, walaupun kita baca, seandainya kita baca satu pokok kayu, ataupun kita mandikan orang yang baca ayat tadi, diminta kepada Allah, sembuh dia, itu bukan sihir. Itu memang Allah yang berikan jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.